Halo semuanya, kembali lagi di sini dengan saya Chandra. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Special Forces. Film Special Forces ini dirilis pada tahun 2011 yang bercerita tentang tim pasukan elit Prancis yang memiliki spesifikasi kekuatan jauh di atas rata-rata, ditugaskan ke Afghanistan untuk melaksanakan misi penyelamatan terhadap seorang jurnalis berkebangsaan Prancis yang akan dieksekusi mati oleh kelompok Taliban. Dalam menyelesaikan misinya, pasukan khusus ini menghadapi situasi yang tak biasa, di mana kelompok Taliban berjumlah ratusan bahkan lebih mengepung mereka dari berbagai sisi. Nah, bagaimanakah kisahnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus intro dulu. Film dibuka dengan memperlihatkan pasukan elit gabungan asal Prancis sedang menuju ke wilayah Kosovo untuk melakukan misi penangkapan terhadap pelaku kejahatan perang. Tentara pasukan elit khusus Prancis ini dalam operasinya terbagi menjadi dua bagian. Ada yang bersiap menyerang dari daratan dan ada yang menyerbu dari udara. Pelaku yang berhasil ditangkap ini pun segera diterbangkan menggunakan pesawat tempur menuju ke pusat komando untuk selanjutnya diproses hukum. Scene berpindah ke Afghanistan, tepatnya di desa Kabul. Di sana seorang jurnalis asal Prancis bernama Elsa Casanova sedang mewawancarai seorang perempuan bernama Maina. Dalam wawancaranya, Maina menceritakan kisah hidupnya yang pilu, di mana saat ia masih kecil kedua orang tuanya dan saudara perempuannya telah meninggal dengan cara yang tak wajar, sedangkan dirinya dijual ke Zayeb, seorang pemimpin Taliban yang kejam dan ditakuti. Saat sedang peliputan berlangsung, keduanya ketahuan oleh Zayeb dan anak buahnya. Maina dan Elsa pun segera lari. Elsa lari dengan rekannya bernama Amin. Tapi sayang, pelarian mereka terhenti setelah anak buah Zayeb berhasil menangkap mereka di tengah jalan. Kabar tertangkapnya Elsa dan Amin telah diketahui oleh pemerintahan Perancis. Para petinggi pemerintahan Perancis pun segera melakukan rapat dewan terbatas. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Presiden Perancis memutuskan untuk melakukan sebuah operasi rahasia tingkat tinggi, di mana ia akan mengirim pasukan elit Kopassus gabungan yang sangat terlatih untuk melakukan misi penyelamatan terhadap Elsa dan Amin. Scene berpindah ke markas pasukan khusus Perancis. Di sana kita berkenalan dengan Kovac. Ia adalah komandan pasukan elit khusus gabungan Perancis. Dan ini adalah Lucas, salah satu anggota pasukan elit khusus Perancis. Saat sedang berkumpul keluarga, Komandan Kovac dihubungi oleh atasannya Laksamana Gezenek supaya ia dan Lucas untuk segera bersiap berangkat melaksanakan misi khusus. Keduanya pun diterbangkan dengan menggunakan pesawat Hercules menuju ke Afghanistan provinsi Wardak.
Sesampainya pesawat Hercules di Afghanistan, Kovac dan Lukas diterbangkan lagi menggunakan helikopter menuju ke Gandamak yang terletak di perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Di dalam helikopter, Kovac dan Lukas bergabung dengan Elias, seorang pasukan khusus dari Matra yang lain memiliki kemampuan spesialis penembak jitu. Ketiga pasukan elit khusus gabungan ini nantinya akan bergabung lagi dengan 3 orang pasukan khusus yang sudah terlebih dahulu berada di kamp Gandamak, salah satu markas militer Prancis di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Di kamp Gandamak, kita berkenalan dengan Victor. Victor tiap harinya selalu berlatih menembak. Lalu ada Tik-Tak. Tik-Tak adalah orang yang selalu akrab dengan anak-anak di perbatasan sana. Dan terakhir ada Marius. Marius sendiri terlihat sedang memberikan tausiah kepada prajurit-prajuritnya. Singkat cerita, seluruh anggota pasukan elit khusus gabungan Prancis ini pun berkumpul untuk membahas misi penyelamatan yang akan segera mereka laksanakan. Kovac mengatakan misi mereka kali ini menyelamatkan nyawa Elsa dan Amin yang disandra oleh kelompok Taliban di sebuah benteng pedesaan suku Pakistan. Selanjutnya, scene berpindah ke perairan dekat Pakistan. Terlihat sebuah helikopter sedang berusaha mendarat di kapal induk Charles de Gaulle. Saat itu, kapal induk tersebut sedang kedatangan Laksamana Gezenet, seorang komandan pasukan operasi khusus. Di kantor pemerintahan Prancis, Presiden Prancis beserta jajarannya sedang melihat video Elsa yang sedang diinterogasi dan akan disiksa oleh Zayeb. Sebagai peringatan, Zayeb membunuh 1 orang informan Elsa ketika bertugas meliput di Afghanistan. Elsa tak bisa berbuat banyak melihat informannya mati di tangan Zayeb. Presiden Prancis yang tidak ingin melihat orang Prancis mati dengan cara yang kejam di tangan kelompok Taliban, ia pun meminta Menteri Pertahanannya dan Laksamana Gezenek untuk segera melakukan operasi seperti yang telah direncanakan. Dengan segera, pasukan khusus gabungan ini pun diterbangkan lagi menggunakan pesawat Hercules menuju ke wilayah yang menjadi sarang Taliban pimpinan Zayeb. Nantinya Kovac dan kawan-kawan akan mendarat dengan terjun payung. Diketahui tim pasukan khusus ini diterjunkan di wilayah pedalaman Pakistan. Berhasil mendarat dengan selamat, selanjutnya mereka segera mempersiapkan diri. Di tempat lain terlihat agen rahasia Pakistan sedang membuntuti Mullah Zulkan, seorang pemimpin spiritual Taliban. Mullah Zulkan yang tahu dirinya sedang diawasi, ia pun mengecoh agen rahasia Pakistan itu saat di pintu masuk, yang mana ada orang lain mirip Mullah Zulkan keluar menuju ke jalan yang lain. Sedangkan Mullah Zulkan yang asli menemui Zayeb yang telah menunggu kedatangannya. Mullah Zulkan mengungkapkan dirinya kecewa kepada Zayeb karena tidak membunuh Elsa, malah membunuh informan Elsa terlebih dahulu. Mullah meminta agar Zayeb segera membunuh Elsa karena orang barat musuh terbesar bagi mereka. Setelah itu Mullah pun pergi. Kembali ke pasukan khusus, Kovac dan timnya telah menemui lokasi Elsa dan Amin disandra, di mana lokasi tersebut dijaga ketat oleh kelompok Taliban. Dalam pantauan mereka melihat kelompok Taliban ini akan mengeksekusi mati orang-orang yang dianggap bersalah. Termasuk salah satunya ada Maina. Elias sempat meminta izin kepada Kovac untuk menyelamatkan Maina dan rekan-rekannya agar tak dieksekusi mati. Tapi Kovac melarangnya karena misi mereka hanya menyelamatkan Elsa dan Amin, dan mereka semuanya pun hanya bisa diam melihat eksekusi mati berlangsung. Setelah dirasa aman, Kovac dan lainnya segera beraksi. Sementara Elias sebagai penembak jitu, ia tetap mengawasi dari ketinggian.
Berhasil menemukan ruangan Elsa dan Amin disekap, Kovac dan yang lainnya segera keluar dari sana. Ilyas juga memberitahu Kovac bahwa kelompok Taliban telah mengetahui keberadaan mereka di sana. Zayeb yang baru tiba di lokasi kaget melihat ada baku tembak di daerahnya. Ia juga mendapat laporan dari anak buahnya mereka telah diserang pasukan khusus Prancis. Zayeb pun segera memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu Kovac dan kawan-kawan. Agar tak ditangkap kelompok Taliban, Kovac membawa timnya dan Elsa serta Amin pergi naik ke pegunungan dengan medan batu yang cukup terjal dan melelahkan. Saat sedang beristirahat sejenak, TikTok memberitahu bahwa alat komunikasi mereka rusak terkena tembakan tadi. Dari bawah, Zayeb melihat dua buah helikopter mencoba mencari tempat pendaratan untuk mengevakuasi Kovac dan yang lainnya. Dari sisi lain, anak buah Zayeb terus mengejar Kovac dan timnya. Lukas pun mengecek lokasi titik koordinat penjemputan mereka, namun hasilnya tak sesuai yang diharapkan, karena titik penjemputan pasti kelihatan oleh kelompok Taliban. Kovac pun meminta agar mereka mengirim tanda darurat ke pusat komando. Tak lama kemudian mereka melihat Ilyas sedang dikejar-kejar oleh anak buah Zayeb. Tak ingin rekannya mati, mereka pun memberikan bantuannya dengan melakukan serangan balik secara bersama-sama. Baku tembak pun terjadi. Selesai baku tembak, TikTok mengirimkan tanda darurat ke kapal induk yang diterima langsung Laksamana. Isi pesan tersebut, Kovac meminta agar titik penjemputan dipindahkan 20 mil dari titik yang ditentukan. Dari udara, helikopter yang akan melakukan evakuasi mendapat serangan tembakan dari anak buah Zayeb. Serangan tersebut terdengar oleh Kovac dan timnya. Mereka pun lalu bersiaga. Karena serangan tersebut, evakuasi mereka pun gagal. Di kantor pemerintahan, Presiden Prancis menerima kabar bahwa evakuasi mereka gagal dan satu buah helikopter harus mendarat darurat setelah ditembak kelompok Taliban tadi. Pada malam harinya, tim pasukan khusus ini beristirahat. Mengingat kelompok Taliban yang masih mengejar mereka, Lukas dan Victor mendapat tugas jaga di awal malam, yang nantinya mereka akan bergantian menjaga satu sama lain saat yang lainnya sedang tidur. Keesokannya di hari kedua, mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka, sementara kelompok Taliban masih terus mengejar mereka. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat sejenak. Kovac melalui kompasnya mencari arah untuk menentukan titik lokasi penjemputan evakuasi mereka selanjutnya. Dan hasilnya, Kovac mengatakan mereka harus menyusuri sungai ke Afghanistan yang berada di balik pegunungan. Untuk sampai ke sana sangatlah tidak mungkin, tapi itu satu-satunya cara supaya mereka bisa selamat. Di kapal induk, Laksamana meminta agar pesawat jet tempur untuk mencari lokasi keberadaan tim pasukan khususnya. Karena sampai saat ini mereka telah putus komunikasi sejak saat alat komunikasi Kovac dan timnya hilang. Agar tak kelihatan, kelompok Taliban ini melakukan kamuflase saat jet tempur Prancis menyisir wilayah pegunungan. Sementara Kovac dan timnya masih terus berjalan sambil tetap waspada dari serangan musuh, mengingat kelompok Taliban sangat menguasai medan daerah tersebut. Scene berpindah di hari ketiga.
Saat mereka sedang istirahat, Ilyas melihat ada pergerakan kelompok Taliban yang dikomandoi langsung oleh Zayeb menuju ke arah mereka. Tak ada cara lain, mereka pun harus melawannya, sehingga aksi saling baku tembak pun terjadi. Pasukan khusus pimpinan Khofaq ini pun berhasil memukul mundur anak buah Zayeb. Mundurnya anak buah Zayeb saat baku tembak dengan pasukan khusus Prancis membuat Zayeb marah. Zayeb pun membunuh satu anak buahnya dan meminta anak buahnya kembali mengejar pasukan khusus Prancis tersebut. Di hari keempat, Laksamana beserta prajuritnya mencari keberadaan Khofaq dan kawan-kawan. 2 buah helikopter dikerahkan untuk menyusuri pegunungan-pegunungan tersebut. Laksamana merasa bersalah telah mengirim pasukan khususnya untuk masuk ke sarang Taliban yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukannya, dan tidak yakin Khofaq dan kawan-kawan bisa selamat dari sana. Masih di hari yang sama, dalam perjalanannya Khofaq dan timnya menemukan sebuah kampung. Mereka pun singgah sejenak di kampung tersebut. Kedatangan Khofaq dan kawan-kawan di kampung tersebut disambut dengan ramah sekali oleh warga-warga di sana. Sejenak ketegangan mereka pun jadi hilang. Namun sayang, keceriaan mereka seketika berubah menjadi tragis setelah Marius mati tertembak oleh penembak jitu dari kelompok Taliban. Ilyas pun segera berlari untuk mencari posisi penembak jitu itu berada. Selanjutnya ia akan membalas kematian Marius. Setelah itu Marius pun dikuburkan. Khofaq dan kawan-kawan sangat sedih kehilangan satu anggota tim mereka. Victor pun meminta Amin untuk mendoakan Marius agar tenang di alam sana. Can you say your prayer for Marius? Di hari kelima, Zayeb dan anak buahnya menyerbu ke kampung tempat Khofaq dan kawan-kawan singgahi tadi. Kedatangan kelompok Taliban ini diketahui oleh TikTok. Amin yang mendengar informasi tersebut tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke kampung tersebut dan meminta Khofaq dan yang lainnya terus melanjutkan pelarian mereka. Tapi tiba-tiba TikTok, Victor dan Ilyas mengambil keputusan yang sama seperti Amin, walau Lukas sempat menentangnya. Untuk memecah keributan, Khofaq memerintahkan Lukas untuk menjaga Elsa di pegunungan, sedangkan yang lainnya ikut bersama Amin menghadapi Zayeb dan anak buahnya. Kembali ke Zayeb. Zayeb yang tidak memiliki hati manusia langsung mengeksekusi mati kepala kampung di sana. Setelah itu Zayeb menyuruh semua anak buahnya untuk mengeksekusi mati semua warga di sana. Sementara dari arah lain, Khofaq dan timnya langsung melakukan penembakan terhadap kelompok Taliban pimpinan Zayeb ini sebagai aksi balas dendam untuk rekannya Marius dan warga kampung. Dalam baku tembak tersebut, Amin harus mati setelah ditembak Zayeb dari arah belakang.
Kematian Amin pun diketahui oleh Ilyas. Ilyas pun semakin geram dengan kelompok Taliban tersebut. Di sisi lain, Victor terkena tembakan setelah menyelamatkan beberapa warga yang ia lihat. Tapi ia berhasil diselamatkan kembali oleh Lucas yang tiba-tiba turun membantu. Jumlah kelompok Taliban yang terlalu banyak membuat Kovac dan timnya kewalahan untuk meladeni serangan tembakan Taliban. Mereka berlima pun memutuskan untuk segera keluar dari sana. Sementara Ilyas memilih untuk bertahan guna memberikan perlindungan ke rekan-rekannya untuk lari. Allez-y, je vous couvre. Victor yang mengalami luka yang cukup serius harus mendapat perawatan terlebih dahulu dari Elsa dan Tik-Tak. Tik-Tak juga memberitahu Elsa kalau Amin telah mati. Lucas juga sempat menanyakan kepada Kovac di mana Ilyas. Kovac menjawab Ilyas tak akan kembali. No. Di balik pegunungan yang lain, terlihat Ilyas sedang dikejar-kejar oleh kelompok Taliban. Ilyas sengaja memancing kelompok Taliban ini mengejar dirinya ke arah lain agar Kovac dan yang lainnya semakin jauh dari kejaran Taliban tersebut. Pengorbanan yang luar biasa dilakukan Ilyas untuk timnya. Sementara Kovac dan yang lainnya telah mendaki pegunungan yang ketinggiannya mencapai 3.800 sampai 3.900 sehingga membuat mereka semua kedinginan karena salju yang mulai turun. Victor yang merasa dirinya pasti akan mati, ia pun meminta Kovac meninggalkannya sendirian, namun Kovac menolaknya. Kembali ke Ilyas, ia masih terus berlari dari kejaran anak buah Zayeb. Walau sesekali ia harus berhenti sejenak untuk mengatur napas. Tapi pelarian Ilyas harus berakhir setelah dirinya merasa terlalu lelah untuk berlari lebih kencang lagi dan memilih untuk melakukan perlawanan. Di hari ke-6, Kovac dan timnya sudah dikelilingi salju sambil menangani Victor yang merintih kesakitan karena luka tembaknya. Singkat cerita, salju yang semakin turun serta hembusan angin yang semakin kencang membuat mereka membentuk lingkaran melindungi Victor agar tak terlalu dingin. Di hari ke-7, mereka berlima telah tertimbun salju. Kovac, Elsa dan Lucas yang baru bangun segera mencari Victor yang hilang dari sisi mereka. Ternyata Victor telah meninggal di samping Tik-Tak tersandar dekat batu. Jasad Victor pun lalu dikubur di sana. Selanjutnya mereka berempat pun melanjutkan perjalanan mereka kembali menuju ke wilayah Afghanistan dengan harapan mereka semua bisa selamat dari kelompok Taliban. Perlahan tapi pasti, mereka berempat tetap menaiki gunung yang menjadi salah satu jalan keluarnya. Di hari ke-8, Kovac, Lucas, Elsa, dan Tik-Tak masih terus melangkahkan kakinya naik turun gunung. Ditambah dengan cuaca yang sangat dingin, di mana salju semakin saja terus turun menutupi permukaan pegunungan. Karena hal tersebut, Elsa pun jatuh pingsan. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, Elsa pun harus digendong oleh Lucas terlebih dahulu. Agar jarak mereka tak berjauhan, mereka pun mengikat tubuh mereka dengan tali yang tersambung satu sama lain. Selanjutnya giliran Kovac yang menggendong Elsa. Di hari ke-9, salju yang sudah tidak ada lagi membuat mereka sedikit lega. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan sambil menggendong Elsa secara bergantian. Setelah lama dalam perjalanan, akhirnya mereka menemukan aliran sungai yang menjadi salah satu petunjuk mereka menuju ke Afghanistan.
Elsa pun sudah mulai bisa berjalan walau harus tetap dituntun. Dari aliran sungai, mereka naik lagi ke pegunungan. Tapi kali ini kondisi fisik mereka sangatlah lemah. Itu dikarenakan mereka sudah berhari-hari dalam perjalanan naik turun gunung. Masalah mereka pun semakin berat setelah kelompok Taliban tiba-tiba menyerang mereka. Elsa yang berusaha kabur mendapat kejaran dari Zayeb, sementara Lukas tumbang setelah terkena tembakan, begitu juga dengan Tik-Tak. Berhasil membunuh semua anak buah Zayeb, Kovac pun harus dihadapkan dengan Elsa yang disandra oleh Zayeb. Kovac yang sudah muak, ia pun segera membunuh Zayeb. Kovac pun segera melihat keadaan Lukas untuk memberikan pertolongan. Begitu juga dengan Elsa membantu Tik-Tak yang terkena tembakan juga. Kovac pun sangat histeris setelah mengetahui nyawa Lukas tak tertolong lagi karena luka tembak yang ia alami terlalu parah. Dan kini hanya tersisa mereka bertiga saja, Elsa, Tik-Tak, dan Komandan Kovac. Jasad Lukas pun harus dikubur di sana. Dengan perasaan yang sedih, Kovac meletakkan batu-batu di atas kuburan Lukas. Kovac adalah orang yang sangat bersedih kehilangan Lukas. Tak lama kemudian muncul 2 orang dari kelompok Taliban. Dikira mereka menyerang, ternyata berniat untuk mendoakan Lukas yang telah meninggal. Di hari ke-10, Elsa, Tik-Tak, dan Kovac kembali melanjutkan perjalanan mereka menaiki pegunungan. Kali ini giliran Tik-Tak yang harus dipapah oleh Elsa dan Kovac. Walau mereka tak dikejar lagi oleh kelompok Taliban, bukan berarti masalah mereka sudah selesai. Mereka bertiga harus terus naik turun gunung agar bisa sampai ke tempat tujuan. Saat sedang beristirahat, Tik-Tak mengecek lokasi keberadaan mereka. Tik-Tak mengatakan perlu 3 mil lagi, sekitar 2 jam untuk bisa sampai ke tujuan. Kovac pun menunjuk jalan pintas agar bisa sampai ke perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Saat akan melanjutkan kembali perjalanan mereka, tiba-tiba saja terjadi longsor batu yang membuat kaki Kovac terluka parah. Dikarenakan Kovac dan Tik-Tak yang sama-sama terluka parah di kakinya dan tak bisa melanjutkan kembali perjalanan mereka, akhirnya Kovac memutuskan untuk Elsa pergi sendirian, mencari bantuan untuk menyelamatkan keduanya nanti. Kovac juga memberi kompas untuk petunjuk jalan Elsa. Tik-Tak juga memberi Elsa senjata untuk jaga-jaga saat di perjalanan. Dengan berat hati, Elsa pun harus pergi sendirian tanpa Tik-Tak dan Kovac. Walau malamnya Elsa diguyur hujan, tapi di hari ke-11 Elsa masih bisa melanjutkan perjalanannya sendirian. Namun setelah lama berjalan kaki, Elsa terlihat sangat lemah sekali. Air minumnya juga sudah tidak banyak lagi. Yang akhirnya Elsa pun pingsan di tengah jalan. Di hari ke-12, Laksana mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Elsa masih hidup dan kini berada di pangkalan militer udara Prancis di Afghanistan. Elsa sempat diminta Menteri Luar Negeri untuk segera kembali ke Paris terlebih dahulu, tapi Elsa menolaknya sebelum ia melihat Kovac dan Tik-Tak diselamatkan. Akhirnya Laksamana pun tiba, lalu mengajak Elsa untuk bersama-sama menyelamatkan Tik-Tak dan Kovac. Laksamana dan Elsa pun berangkat dengan menggunakan 2 buah helikopter serta didampingi pasukan khusus Prancis lainnya. Di dalam helikopter, Elsa yang mengetahui tempat Kovac dan Tik-Tak berada, ia pun memberi petunjuk arah jalan ke Laksamana. Rasa terharu, sedih, dan bahagia pun menyelimuti mereka semua. Akhirnya mereka berhasil selamat setelah beberapa hari melewati atau mengalami hari yang memberatkan. Di akhir film terdapat sebuah narasi yang bertulis mengenang Benjamin, Jonathan, dan seluruh tentara Prancis yang gugur di Afghanistan. Didedikasikan bagi semua wartawan perang yang mengambil risiko besar untuk memberi berita pada kita semua. Dan filmnya pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya.
Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di Alucita Film berikutnya.